Selamat malam Pak Joni Roto. Malam juga. Ya, ini Pak Joni Roto ini dalam rangka apa nih kesini ini? Dalam rangka keliling Indonesia melaksanakan nazar. Nazar ya? Iya. Nazarnya dalam rangka apa ini Pak? Ya, nazar atas nama dan demi nyawa keluarga. Nyawa keluarga ya? Anak. Anak ya. Ceritanya gimana itu Pak? Kalau cerita tentang nazarnya ya sulit kita sampaikan langsung. Yang jelasnya yang perlu saya sampaikan perjalanan dan suka duka. Oh gitu ya. Iya. Berarti malam ini kita membicarakan perjalanan Pak Joni dalam mengelilingi Indonesia ini ya. Iya, siap. Ini sudah di provinsi keberapa ini Pak? Kalau untuk provinsi ini sudah provinsi yang terakhir di Kalimantan Barat ini. Dan yang terakhir provinsi yang ke-34. 34 Pak ya. Berarti sudah terakhir nih Pak ya. Ya, dibilang terakhir ya belum. Jadi yang jelasnya ini sudah provinsi yang terakhir yang arah ke Jakarta, belum finish. Belum finish ya. Hanya terakhir provinsi. Itu dari tahun kapan itu Pak? Saya berangkat dari tahun 2019 bulan 2. Bulan 2 ya. Nah, jadi berangkat tahun itu mengarah ke ibu kota Pekanbaru. Pekanbaru ya. Jadi ngambil lagi arah ke kota Medan. Dari Medan ke Aceh, melewas Melabu, Singkil, Sepuluh Salam, nembusnya ke Sipulga, ya kan, ke penyambungan Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan. Nembus terakhirnya ujungnya nembus ke Bukit Tinggi. Makanya saya puterin semua provinsi ini untuk untuk Sumatera saja sudah 11 provinsi. Sumatera. Itu pulau Sumatera. Nah, itu untuk provinsi ya. Lepas itu nyebrang ke Pulau Jawa. Itu Jawa Barat. Itu kota Banten. Dari Banten itu mengarah ke Jakarta. Iya. Di Jakarta berlanjut ke Bekasi lah, Cirebon lah, nembus ke Jawa Tengah, Jawa Timur, nyebrang ke Gilimanuk, Bali. Terus ke arah NTT, NTB sana Pak ya. Iya, makanya sambil arah ke timur dulu sampai nembus ke Papua. Papua ya. Sampai ke Papua Pak ya. Iya, nembus ke Papua, terakhir Merauke balik lagi ngambil arah Manado. Sulawesi. Ya, lalu berlanjut terus sampai ke Gorontalo, sampai ke Palu, Mamuju, sampai Mamuju kena juga kena gempa juga Sampai sama-sama. gempa yang di Palu itu Pak ya. Di Palu kemarin. Saya udah jadi korban gempa, saya juga jadi relawan juga. Sempat ya. Iya. Seharusnya saya yang dibantu orang, malah saya yang membantu. Orang mikuli barang bagi-bagi ke mereka punya pondok itu. Iya. Kan nggak ada yang berani tidur di dalam rumah. Iya. Cuma mereka pasang tenda semua. Jadi itulah kerja saya membagi-bagi makanan mereka. Berarti ada misi sosialnya juga Pak ya. Iya, memang itu ya, kita sesama manusia harus punya rasa kemanusiaan. Iya, gitu. betul tuh Pak. Begitu. Terus kalau selama perjalanan ini Pak ya, Bapak tidurnya di mana Pak? Kalau untuk perjalanan saya ini, kalau masalah tidur itu ya yang namanya kita jalan tanpa ada saudara di mana-mana, terkecuali saudara ketemu di jalan. Dan saudara kita memang semua saudara kita di seluruh Indonesia ini, ya di mana sangkut di situlah tidur. Iya. Nggak takut kayak kena rampok atau dimaling gitu, nggak takut Pak ya? Yang dirampok tuh apanya? Iya, ya. Nah, kan kalau mau ngerampok itu ada di tas tuh baju-baju bekas, baju kotor. Ya siapa tahu aja Pak. Kan sekarang ini kan musim pandemi kan banyak orang-orang yang ini juga. Yo, helmnya yo dilepas. Oh iya, kalau boleh tahu ini dari tadi pakai helm terus nih Pak. Coba dibuka Pak.
Enggak, masalahnya kalau dibuka ini jadi ada kembarannya. Oh, enggak apa-apa, Pak. Kembarannya itu helmnya putih, dalamnya putih juga. Iya, gitu. siapa tahu pemirsa di rumah ini pengen tahu. Oh, ini ternyata ganteng juga, ganteng. Ini barang apa ini? Nah, ini dipakai, Pak. Nanti biar suaranya tambah Gitu ya. jernih gitu. Bisa begini ya. Ini helm dari hasil petualangan ngelilingi Indonesia nih, Pak ya. Udah banyak stiker-stikernya, Pak ya. Iya. Sudah jauh, sudah banyak kesan Gorut. di situ. Gorut itu apa? Gorontalo Utara. Iya. Wih, banyak ini. Jupiter. Kalau Gorontalo. dilihat-lihat ini Mas udah jauh perjalanan Pak. Iya, udah jauh. Kira-kira ini Pak De, dari perjalanan yang sudah kurang lebih 2 tahun setengah ini, suka dukanya apa Pak De? Suka dukanya. Wah, kalau suka dan duka itu ya sudah sangat kenyang. Ya. Kalau sukanya bisa dihitung, kalau dukanya nggak bisa dihitung. Oh, saking banyaknya ya. Saking banyaknya. Nah, itu. Jadi, Saking banyaknya. Contoh saja sukanya apabila kita ketemu kawan-kawan yang baik Ya. dan masyarakat yang baik, anak komunitas yang baik. Artinya baik itu bisa diajak ngobrol, bertukar pikiran. Itu kan jadi senang juga saya tambah wawasan kan. Ya. Nah, itulah yang dukanya. Dukanya Kalau dukanya itu sering tidur dimanapun tempat. dimanapun tempat. Kadang timberan orang, ya kadang juga di pom bensin, ya di kuburan lah. Di kuburan juga pernah, Pak? Oh, 2 kali tidur di kuburan. Enggak takut gak, Pak? Ya takut dengan siapa? Ya takut dengan hantu. Kawannya banyak itu tidur semua. Iya, tidur semua. Betul juga ya. Iya, iya, betul. Udah sama-sama tidur kita kan. Iya, sama-sama tidur. Iya. Yang bedanya kita tidur bangun lagi. Dibangun lagi. Kalau Sana dia, tidur enggak bangun-bangun. dia tidur berlanjut. Kalau bangun malah menakut-nakuti nanti, Pak. Enggak, bisa diajak ngobrol. Oh, iya ya, betul juga ya. Panding lawak juga ternyata Pak Denny. Pak, oh ya ngomong-ngomong aslinya mana, Pak? Aslinya lupa juga tadi ya, saya belum mengenalkan Iya, diri. kenalkan diri dulu lah. Nama saya Joni. Pak Joni. Nama panjangnya Joni Roto. Joni Roto ya. Asal dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kabupatennya Pati, Pati, Pak, ya. Kecamatan Gunung Kal, Desa Sidomulyo, Sidomulyo. Pucung. Pucung, Pak ya. Ya, Wah, berarti desanya. tetangga sama Iya. saya, Pak. Iya, Saya juga orang Jawa Tengah. Jepara saya, Pak. Kabarane Jepara. Kancane dhewe. Kancane kok. dhewe ternyata. Ternyata Enggak nyangka ya. enggak nyangka kita bisa ketemu di sini. Ternyata Indonesia itu Iya, ternyata Indonesia itu luas dan bisa saling menemukan gitu. Itulah yang tidak pernah kita duga dan tidak pernah kita sangka. Iya, Ternyata ini yang ternyata. terjadi. Iya. Gitu. Tapi Untung dulu kita nggak musuhan kan. enggak pernah musuhan kita. Kalau coba musuhan baru Selalu kawan. bersaudara kita. Bersaudara terus. Terus ini Pak, saya mau minta izin dulu nih. apa itu? Izin dulu sama komandan kita. Ini mau izin komandan, posisi host sementara ini kami ambil alih dulu. Biasanya beliau yang jadi host di acara ini, Pak, acara podcast ini. Kebetulan beliau malam ini lagi sibuk ada kegiatan, jadi beliau memerintahkan saya dan Mas Rian ini untuk ngisi acara ini. Perdana ini. Perdana ini. Saya pun sebenarnya masih agak grogi juga saya sebenarnya. Tapi ya enggak apa-apa. Apa-apa lah. Apalagi kalau bintang tamunya seperti Bapak ini kan sangat Betul, orang itu menginspirasi. Betul. mencairkan suasana. Iya, mencairkan suasana. Terus ini mohon maaf Pak, selama Bapak melaksanakan perjalanan keliling Indonesia ini kan ada keluarga di rumah nih Pak. Iya. Apa ndak kangen sama keluarga di rumah Pak? Tentu saja. Ada namanya keluarga, biar gimana pun tetap kangen. Kangen Pak ya. Tapi dalam kangen itu, tentu kita harus punya tanggung jawab. Macam mana perjalanan ini yang harus kita selesaikan. Ya, sebuah misi. Sebuah misi ini harus selesai. Karena misi saya ini artinya membawa nama yang baik, nama bangsa negara Indonesia. Iya, iya. Jadi kan tentunya tujuan baik.
Iya, bro. Nah, jadi pesan saya juga bagi kawan-kawan dimanapun berada di seluruh Indonesia. Ya. Ya, mudah-mudahan apabila mereka punya misi membawalah nama daerah ataupun nama negara. Ya, perjuanglah yang ada hasilnya, dikenang orang banyak. Wah, khususnya bangsa Indonesia gitu. Iya. Ya seperti yang sering dibilang sama komandan itu Pak, kita itu harus punya manfaat. Iya, betul. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya gitu. Kurang lebih seperti itulah. Iya, betul. Ya Mas ya. Kita harus jadi orang yang berguna untuk nusa dan bangsa. Nah, ini Pak De. Sebelum-sebelumnya ini kan kami cuma lihat Pak De ini kan di YouTube, mungkin di TV, surat kabar. Nah, ini udah bertemu langsung dengan Pak De. Kira-kira hal yang paling berkesan apa nih Pak De selama dalam perjalanan? Kalau yang namanya berkesan, waduh, banyak juga ya. Maka satu sajalah yang perlu saya sampaikan. Yang sangat berkesan ini, yang tidak pernah saya lupakan sampai mati pun, itu adalah Flores, Ya. Sumbawa, Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur ya. Mulai dari Labuan Bajo, kita kan nyebrang dari Bima, Labuan Sape, Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo itu arah ke Manggarai itu sangat jauh, luar biasa. Makanya sehingga saya sampai 3 hari pun nggak makan. Mau makan kemana? Di hutan bukan ada warung buka. Siapa yang jualan di hutan monyet? Kan nggak mungkin, ya kan? Iya. Jadi itulah, jadi bertahan dengan air. Air minum itu ngambilnya pun di jurang. Biasanya kan kalau di sana yang lewat itu mobil ekspedisi sering bantu saya. Kasih roti bukan dikasih kalau dilemparkan, karena sana mau direm nggak berani, pemuatan. Turunan jurang, tanjakan tinggi, kan nggak berhenti. Resiko Pak De. Iya, makanya itulah dibantu dengan mereka itu sehingga saya bisa makan. Sempet lah itu kena di hari Sabtu, hari Minggu, bahkan hari Senin, hari libur kan nggak ada ekspedisi jalan. Itulah kelaparan. Ya bertahan dengan air, ngambil di jurang sana, turun, pil air buat minum, ya kan, botol aqua itu sampai 3 biji saya ketika di situ, hanya minum saya, ya sampai lemas juga. Tapi ya gimana lagi ya, ini matinya di mana nanti ya belum tahu kan, lemas sudah, mau makan di mana matinya ini kan gitu. Iya. Ya jadi perjalanan seperti saya ini, artinya itu sudah paling nekat, bahwa hidup dan mati itu sudah nggak saya pikirkan. Jadi artinya dimanapun mati juga kan, tapi yang penting tujuan dan misi saya ini tercapai, harus saya jalankan sampai tuntas. Ya. Nah, itu tujuan saya. Supaya ini menjadi contoh bagi generasi-generasi yang akan datang. Inilah contohnya saya. Contoh perjuangan. Iya. Perjuangan itu bukannya hal yang mudah. Iya. Perjuangan itu hal yang sangat luar biasa, apapun yang harus kita hadapi. Makanya jangan melangkah jauh kalau takut. Bagus diam di rumah. Iya. Umur sekarang berapa Pak? Alhamdulillah sekarang umurnya sudah lumayan cukup, sudah 65. 65, sudah lumayan cukup, berarti udah siap ya? Iya siap. Siap di apa tuh Pak? Ya siap di apa ya? Di fotokopi. Iya. Nah ini beberapa hari ini kan mungkin warga Sintang nih Pak, mungkin sering lihat Bapak naik sepeda nih, mondar-mandir naik sepeda dengan ada atribut, ada bendera merah putih kan, ada tulisan apa tulisannya itu di belakang itu Pak, melaksanakan nadar. Nah itu jadi banyak yang warga Sintang tuh bertanya-tanya siapa ya Bapak itu gitu kan. Nah terus apa kesan Bapak selama tiba di Sintang ini Pak? Sebetulnya saya begitu tiba di Sintang ini bingung. ya? Kenapa nggak bingung? Kotanya ini di mana gitu loh. Oh gitu ya. Rupanya setelah saya muter-muter saya telusurin, ketemu rupanya Sintang ini kotanya rupanya di situ. Sana kota semua. Oh gitu. Makanya Sintang ini luar biasa bagi saya. Makanya mau macam mana pun tetap saya berjalan terus, pengen tahu. Jadi
sudah kemana saja ini Pak di Sintang? Ya kalau untuk masuk daerah sini itu udah berkali-kali sudah. Iya, PP sana sini sudah biasa. Ke Bukit Kelam belum Pak ya? Belum. Belum ya. Mana Bukit Kelam itu? Bukit Kelam kalau yang dari, kalau nggak salah tadi kan saya lihat Bapak naik sepeda lewati jembatan. Jembatan itu di sebelah sananya itu kan ada itu Pak. Nampak itu Bukit Kelam tuh Pak. Ya saya nggak perhatikan itu lah, asik tengok jembatan dengan Kalau sungai. kata orang itu Pak, kalau belum sampai Bukit Kelam itu belum sampai Sintang. Oh gitu. Iya, belum sah ya. Belum sah. Belum sah. Jadi harus naik ke gunung. Iya. Oh ini sepeda Mesti. lo. Mobil. Iya, sama harus ini minum air Minum air kapuas. kapuas. Nah, Nah. minum air kapuas baru sah nanti Pak. Malah kempung nanti. Iya enggak, Biar Pak itu D betah di sini. Oh iya. biar betah di sini nanti. Macam mana misinya kalau betah di sini terus? Malah enggak pulang-pulang. Oh iya, sedangkan saya sampai sini kenal orang-orang warga khususnya Sintang sini. Iya. Bagi saya itu kan ya menambah persaudaraan Iya. dan makin leluasa kita banyak yang kenal gitu loh. Iya. Jadi makanya kalau sepeda saya ini ditengok orang pun nggak berani nanya dengan saya, itu hal biasa dan wajar. Kenapa? Mereka nggak berani nanya, itu aneh. Ini orang gila apa orang waras ini kan begitu. Kenapa kelihatan pakai sepeda seperti ini jauh-jauh kan begitu. Karena ada juga orang mengatakan ini kurang kerjaan lah. Oh, bayangkan. Itu yang kurang kerjaan itu kira-kira siapa, saya apa dia kan gitu. Kenapa aja mikirin saya aja nggak mikirin dia kan begitu loh. Tapi kalau bisa itu hal yang wajar. Kalau menurut saya itu nggak aneh lah ya. Memang suatu perjalanan apapun itu semua mengandung risiko. Ya kan, dan risiko itu harus harus kita terima dengan apa adanya dan kita terima dengan lapang dada. Makanya jalan seperti ini, seperti saya itu harus cukup sabar dan sabar. Selain ini Pak, Bapak kan melaksanakan nadar nih misi ini, nadar ya. Selain itu ada misi lain enggak Pak? Selain mungkin memecahkan rekor muri atau apa gitu? Ya, mudah-mudahan memang tujuannya seperti itu. Saya ingin perjalanan saya itu terbukti, ya, dan ditengok masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, berbagai instansi apapun instansinya dan masyarakat, ya kan, apapun agamanya, apapun sukunya, itulah bentuk negara Indonesia kita bersatu. Nah, itu jadi disinilah letaknya ketemunya bahwa kita ini hidup bersama. Marilah kita berjuang bersama. Berdoalah kita bersama. Apalagi saat sekarang ini dilanda pandemi COVID-19 sama merasakan semua kita sangat menderita. Tapi mau ngomong apa? Ya karena pandemi ini kan dunia ya, bukan di Indonesia saja. Nah, marilah kita berdoa juga mudah-mudahan cepatlah berakhir pandemi ini agar masyarakat semua itu jangan terlalu berlarut tersiksa dan susah gitu. Itu harapan kami. Ya apabila siapapun yang mendengar di seluruh Indonesia, mudah-mudahan ini didengar, inilah kata saya, hanya bisa berdoa kita dan berusaha dan berdoa. Ya, yang penting itu hanya itu saja yang memang harus kita pikirkan kita sebagai bangsa Indonesia. Terus selama perjalanan nih Pak ya, Bapak perjalanan ini kan dari Februari 2019, itu kan belum ada pandemi Pak ya? Belum. Terus tiba-tiba kan ada pandemi. Selama perjalanan pernah enggak Pak kena corona gitu? Belum ya Pak ya? Jadi corona ini saya kena lockdown itu posisi saya udah di kota Kupang Pak ya? Kupang, Nusa Tenggara Timur. NTT. Ya, itu bulan 3 ya kan 2020. Itu saya udah pulang dari Kepa, pulang dari Atambua, kena lockdown itu di kota Kupangnya. 2 bulan. 2 bulan Pak ya? Di situ. Makanya ya macam gimana ya? Ibaratnya lagunya itu hidup segan mati tak mau. Gimana itu lagunya? Gimana itu? Iya, macam mana makan enggak, kadang-kadang makan Indomie berbagi-bagi dengan kawan kan banyak yang susah. Iya. Kumpulnya saya di sana dengan anak-anak kos, ya kan, anak-anak ini kuliahan kan. Malum lah dengan keadaan pandemi ini kiriman mereka lambat dan sebagainya.
ya udah sama-sama bergabung. Tapi ada untungnya dan bagusnya masyarakat sana termasuk pemerintahnya bagus, dalam arti bagus. Saya dibantu dari dinas sosial kota dan provinsi, itu membantu. Dibagi makanan itu sampai setengah mobil pickup itu. Pick up. Ada dikasih tilam juga, terus selimutnya begini tebalnya, saya tinggal saya kasihkan mereka. Macam mana bawanya sebesar gitu, kan nggak mungkin kan. Iya. Saya kasihkan mereka, dipakai mereka, ada segala apa saya bagi mereka. Jadi alhamdulillah juga bisa makan sama-sama dengan mereka rame-rame. Ya banyak loh, setengah mobil lu, Indomie lah, ada sarden lah, macam-macam. Iya. Cukup buat dijadikan tilam. Akhirnya mereka pun ikut nikmati juga, ya kan. Namanya juga memang harus rezeki kan, nggak mungkin milik kita sendiri, harus rezeki sama-sama. Apalagi kita di situ numpang dengan mereka kan. Tuh. Kan luar biasa kan. Luar biasa Pak ya. Berarti benar-benar perjalanan Bapak ini sangat memberikan pengalaman ya Pak ya. Apalagi pengalaman di setiap daerah di Indonesia ini kan banyak berbeda adat, suku gitu. Jadi pengalaman yang sangat mahal lah menurut saya. Apalagi naik sepeda. Naik sepeda itu memerlukan fisik yang prima. Herannya lagi Bapak ini sudah berumur 65 tahun. Wah, saya sangat salut itu Pak. Saya yang muda gini aja masih mikir saya kalau mau naik sepeda jauh gitu ya. Jangan dipikir, naikin aja. Oh iya betul juga berarti kata Bapak ya. Masuk baik Kalau sudah berumur ini sudah banyak asam garam kehidupan Pak ya. Iya. Sudah setengah jadi kasam. Iya. Apa itu kasam? Udah tahu Pak De, kasam. Iya, kasam kan. Kasam. Ya makan enak loh kasam tuh. Mau Pak De ya? Mau betul. Makanya saya keliling Indonesia ini berbagai macam Kuliner. makanan khas sudah saya coba semua. Iya. Yang saya bingung itu makan bubur Manado. Macam mana nggak bingung? Bubur bercampur aduk dengan sayur dan sebagainya, bingung macam mana makannya nih. Bingung ya kan. Berarti Pak De belum makan bubur pedas. Nanti di Sintang ini coba bubur pedas Pak De. Bubur pedas yang enak di mana di sini Mas? Bubur pedas. Belum ada yang diplot. Nanti kita carikan bubur pedas nanti. Jangan yang pedas-pedas kasih orang malah mencet. Loh enggak, ini kan bisa request nanti pedasnya level 1 sampai level 4 kayak PPKM gitu ya. Iya. Nah, ini terakhir nih Pak De ya, berhubung udah malam ini kan. Harapannya Pak De ini untuk generasi muda apa nih Pak De? Kalau harapan saya untuk generasi muda, ya tengoklah arti perjuangan saya. Inilah bisa dijadikan contoh dan motivasi, ya kan? Akan lebih baik perjuangan ke depan dan sungguh-sungguh dan punya keseriusan yang sangat mendalam. Melangkahlah dengan langkah yang pasti. Iya, betul itu Pak. Itu harapan saya. Itu harapan Pak De ya. Oke, kalau begitu saya rasa cukup aja Pak ya. Mungkin Pak De mau istirahat. Waktu juga sudah menunjukkan. Waktu sudah larut malam. Ya, kita akhiri dengan terima kasih Pak De sudah berkenan datang di Humaniora Studio dalam acara podcast kita malam ini. Semoga di acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, Pak terima De. kasih kembali. Terima kasih dan selamat malam Pak De. Selamat malam juga. Ya. Selamat malam untuk semuanya. Seluruh Indonesia. Oke, terima kasih.